Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Muntaqan Nafis fi au Mukhtasar Talbis Al-Iblis karya Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca tentang talbis iblis terhadap sebagian ulama atau terhadap para ulama untuk masuk ke istana-istana penguasa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa fil jumlah faddukhulu ala salatini khatarun azim. Dan secara umum masuk ke para penguasa ada bahaya yang besar. Li'anna niyyata qad tahsun fi awwalid dukhul, dikarenakan niat terkadang itu baik pertama kali masuk ke dalam penguasa. Tsumma tataghayyaru bi ikramihim wa in'amihim. Kemudian niat ini berubah dikarenakan para penguasa memuliakan mereka dan memberi nikmat kepada mereka. Au bitama'i fihim, atau karena sifat tamak terhadap apa yang mereka miliki. Wala yatamasaku an mudahanatihim, dan tidak bisa menahan diri dari berpura-pura di hadapan mereka. Wa tarkil ingkari alaihim, dan meninggalkan ingkar terhadap kemungkaran mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bahwa seorang alim, seorang dai sering bertemu atau masuk ke istana atau ke tempat tinggal para penguasa, itu secara umum membahayakan. Meskipun pada awal ketemu niatnya solehah, niatnya baik, niatnya adalah untuk menolong orang-orang yang lemah, memberi syafaat kepada orang-orang yang membutuhkan, memudahkan dana bantuan turun kepada lembaga-lembaga atau yayasan. Ini adalah niat pertama bertemu mereka. Niat ini niat yang baik. Akan tetapi dengan berlalunya waktu, terkadang niat itu berubah, bahkan berbalik arah, dan inilah yang sangat dikhawatirkan. Inilah yang sangat dikhawatirkan, karena hati manusia itu akan berubah ketika dirinya memperoleh sesuatu yang dia inginkan. Ketika dirinya memperoleh sesuatu yang dia inginkan dari kebutuhan duniawi atau kebutuhan materi. Pertama kali ketemu dan masuk menghadap mereka dengan niat yang baik. Kedua kali, ketiga kali, sampai berulang kali, sehingga merasakan manisnya pertemuan dengan mereka. Entah itu dari jamuan, atau dari pemberian, atau dari hadiah dan lain-lain. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilaku seorang dai tersebut di hadapan penguasa.
entah itu dalam menyuarakan al-haq sehingga menjadi ciut dikarenakan sudah sering mendapatkan rasa manisnya mereka, atau dalam mengingkari mungkar menjadi mundur karena sudah terbiasa memperoleh jamuan dan kenikmatan yang atau materi yang diberikan oleh penguasa. Qala wa qad kana Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu dia berkata, ma akhafu min ihanatihim, aku tidak khawatir, tidak takut dari penghinaan para penguasa li kepadaku. Innama akhafu min ikramihim, aku hanyalah takut dari pemuliaan mereka. Fayalinu qalbi, sehingga hatiku lunak ilaihim, terhadap mereka atau kepada mereka. Ini perkataan Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini termasuk ahli hadis min ulama salaf dan terkenal dengan ketakwaan dan kewaraannya. Beliau mengatakan terhadap para penguasa, aku tidak terlalu khawatir kalau dihinakan oleh para penguasa. Akan tetapi aku khawatir kalau aku dimuliakan, diberi nikmat, diberi hadiah, diberi jamuan yang istimewa. Ini yang aku khawatirkan, karena itu akan melunakkan hatiku kepada mereka sehingga tidak lantang dalam mengucapkan kebenaran atau menasihati mereka, atau tidak berani mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Qala rahimahullah ta'ala wa qad kana ulama'us salaf yub'iduna 'anil umara, dan ulama-ulama salaf adalah mereka menjauhkan diri dari para penguasa, lima yadharu min jawrihim, dikarenakan apa yang timbul dan tampak dari kezaliman mereka. Fatatlubuhum al-umara'u lihajatihim ilaihim, maka para penguasa itu mencari mereka karena kebutuhan penguasa kepada mereka, fil fatawa wal wilayat, dalam meminta fatwa dan memberikan tugas sebagai wali atau sebagai gubernur atau pemimpin daerah. Fanasha aqwamun qawiyat raghabatum fid dunya, lalu hiduplah satu kaum yang keinginannya itu lebih kuat terhadap dunia. Fata'allamul uluma, lalu mereka mempelajari ilmu allati tasluhu lil umara, yang ilmu tersebut disenangi, cocok dengan para penguasa. Wa hamaluha ilaihim, dan mereka membawa ilmu tersebut ke hadapan para penguasa, liyanalu min dunyahum, supaya memperoleh harta benda materi mereka. Maksudnya adalah bahwa para ulama salaf, ya, jikalau umara, para penguasa itu orang yang bertakwa semacam khulafaur rasyidin, mereka mendekat, mendekat, karena sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang bertakwa dan adil. Akan tetapi ketika para penguasa tersebut tampak kezaliman pada diri mereka, maka di sini mulailah para ulama itu menjauhi mereka. Dikhawatirkan mendiamkan kezaliman mereka dan tidak bisa mengingkari kezaliman tersebut, sehingga akan tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika terjadi kezaliman, terjadi dosa yang terang-terangan, maka akibatnya tidak hanya menimpa pelakunya, tetapi menimpa orang yang hadir dan diam. Yang selamat hanyalah orang yang mengingkari, meskipun dengan pengingkaran yang paling lemah, yaitu pengingkaran dalam hati. Lah, para ulama salaf itu menjauhi mereka dikarenakan hal tersebut. Akan tetapi karena para penguasa
membutuhkan para ulama, maka mereka para penguasa itu mencari-cari para ulama untuk dimintain fatwa, untuk dimintain nasihat, untuk dimintain musyawarah dalam menetapkan keputusan atau menetapkan pemimpin wilayah atau gubernur wilayah. Dan ini terjadi dari para khalifah baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah dan khalifah atau umara setelah mereka. Para penguasa yang mencari-cari mereka. Inilah zaman ulama salaf kita. Yang mencari itu para penguasanya, bukan para ulamanya. Para penguasa mencari para ulama untuk dijadikan sebagai tempat bermusyawarah, minta nasihat. Akan tetapi hal ini berubah karena ada sebagian orang yang mementingkan kehidupan dunia lalu mempelajari satu ilmu yang mana ilmu tersebut ilmu yang disenangi atau menarik bagi para penguasa. Dan subhanallah, hal itu juga yang terjadi pada zaman sekarang. Kalau kita lihat, kira-kira ilmu agama bidang apakah yang menarik dan disenangi oleh penguasa pada saat ini? Itu di situ akan banyak para penuntut ilmu berkecimpung di situ. Ini adalah tanda talbisnya iblis terhadap sebagian kita. Karena sesungguhnya dalam mempelajari ilmu itu mempelajarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ilmu tersebut disenangi oleh para penguasa, disenangi oleh para jamaah. Dan ini yang disayangkan terjadi pada sebagian dai kita. Dia melatih dirinya untuk menguasai ilmu yang sedang booming dan disenangi oleh para mad'unya, disenangi oleh warga, disenangi oleh masyarakat. Bukan mencari ilmu, mempelajari ilmu, mendalami ilmu yang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Maka ketika booming masalah apa yang disenangi oleh orang-orang awam ketika kajian, yaitu cara penyampaian yang membuat orang tertawa, cara penyampaian yang membuat orang riang, senang, maka cara ini diikuti. Karena apa? Akan mendatangkan banyak jamaah. Ini perlu hati-hati, khususnya para penuntut ilmu. Jangan sampai mempelajari suatu ilmu, mendalami suatu ilmu untuk hal tersebut. Akan tetapi pelajarilah ilmu lillahi ta'ala. Pelajari ilmu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu keimanan, yaitu tauhid, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman untuk diyakini, serta ilmu untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dari ibadah-ibadah dan amaliyah sehari-hari. Itulah ilmu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala wa yadulluka ala annahum qasadu bil ulumi al umara, dan yang memberi petunjuk kepadamu bahwa mereka belajar ilmu, mendalami ilmu, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada para penguasa. Annal umara kanu qadiman, bahwa para penguasa pada zaman dahulu yamilu ila sima'il hujaji fil usul, mereka senang untuk
mendengarkan perdebatan dalam masalah usul. Perdebatan dalam masalah usul yaitu dalam masalah akidah. Fa'adharan nasu ilmal kalam, sehingga manusia, banyak para penuntut ilmu itu menekuni dan mendalami ilmu kalam dan saudaranya ilmu mantik. Ilmu kalam saudaranya adalah ilmu mantik. Karena kedua ilmu tersebut itu sangat cocok dengan sangat bagus untuk melakukan perdebatan. Ketika seseorang menguasai ilmu kalam dan ilmu mantik dengan membolak-balikkan hujjah atau membolak-balikkan bukti, sehingga bukti yang tidak tampak kelihatan tampak, bukti yang tampak kelihatan samar. Dengan dua ilmu tersebut, yaitu ilmu kalam dan ilmu mantik, maka banyak sekali orang mempelajari ilmu tersebut. Sedangkan ilmu ulama salaf yaitu ilmu hadis dan ilmu athar terkesampingkan. Ini pada zamannya muallif pada abad ke-6 Hijriah atau abad ke-5 Hijriah. Pada saat itu banyak sekali yang namanya majelis debat. Majelis debat di hadapan penguasa, sehingga banyak saat ini fokus belajar dalam masalah ilmu debat. Qala fa'adhara an-nasu ilmal kalam thumma mala ba'dul umara'i ila al-munadharati fil fiqh. Kemudian sebagian penguasa itu condong kepada perdebatan dalam masalah fikih. Famalan nasu ilal jadal. Lalu manusia pun cenderung mendalami masalah ilmu perdebatan. Kalau sebelumnya cenderung ilmu kalam. Ini khususnya pada zaman Imam Ahmad, sebelum dan sesudahnya. Para penguasa itu senang jika melihat para ulama ini saling berdebat dalam masalah akidah, sehingga ahli hadis itu diremehkan. Setelah itu muncul perdebatan dalam masalah fikih. Setiap mazhab ada ulamanya ahli debat yang berdebat di hadapan penguasa dan seterusnya. Summa ba'dul umara'i ilal mawa'idhi. Kemudian sebagian penguasa itu cenderung kepada mau'idhah. Mau'idhah itu kepada nasihat, ujangan-ujangan dan semacamnya. Famala khalqun katsirun minal muta'allimina ilaiha. Maka banyak sekali para penuntut ilmu, para santri itu mempelajari tata cara memberikan ujangan, tata cara memberikan nasihat, tata cara memberikan ceramah dan semacamnya. Walamma kana jumhurul awam yamiluna ilal qasas, dan tatkala mayoritas orang awam itu senang dengan kisah-kisah, kathural qusas, maka banyak para pendongeng. Wa qallal fuqaha, dan berkurang para ahli fikih. Subhanallah. Inilah talbisnya iblis. Iblis mentalbis seseorang atau para penuntut ilmu supaya mempelajari ilmu yang lagi booming. Dan ini berbahaya karena sudah masuk ke dalam niat. Sedangkan seorang penuntut ilmu yang lillahi ta'ala, dia akan menuntut ilmu yang ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, meskipun ilmu tersebut tidak booming dan tidak ada yang mendengarkan, seperti ilmu tafsir, kemudian seperti ilmu hadis,
seperti ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih. Kalau kita lihat, ya, ini sedikit yang ihtimam, yang perhatian dengan ilmu-ilmu tersebut. Bahkan seandainya ada seorang dai membuat kajian, ya, mengkaji khusus dalam masalah ilmu tersebut, ilmu tauhid, ilmu asma wa sifat, yakin yang hadir paling hitungan jari. Tapi begitu yang dibahas adalah masalah kesuksesan dalam berusaha, kesuksesan dalam membangun rumah tangga, membeludak yang hadir. Karena itulah yang lagi booming. Dan itu terjadi pada zaman-zaman ulama terdahulu kita. Ketika booming ilmu kalam, para santri belajar ilmu kalam dan ilmu mantik. Kemudian redup ganti ilmu fikih. Maka para santri belajar ilmu fikih, melalaikan ilmu akidah. Ketika ilmu fikih redup ganti para pendongeng, maka pun banyak bermunculan orang belajar tentang bercerita, mendongeng dan semacamnya. Ini adalah talbis iblis. Ini terkhusus untuk para santri, ya. Harus perhatian dalam masalah ini. Dan juga para panitia kajian. Ini mohon maaf, ini harus perhatian para panitia kajian, bahwa panitia kajian itu jangan mengikuti sesuatu yang booming di masyarakat, tapi ikutilah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam masalah agama. Apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah masalah akidah dan tauhid. Yang mereka butuhkan adalah masalah hukum-hukum beribadah sehari-hari, masalah wudu, masalah toharah, masalah sholat, masalah berjamaah dan lain-lainnya. Ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang awam. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah sehari-hari, jual beli, masalah pernikahan, masalah pembagian warisan. Itu masalah yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang awam kaum muslimin. Coba kita lihat, dari sekian banyak tabligh akhbar dan kajian, ada berapa persen yang membahas tentang ilmu warisan, pembagian harta warisan? Hampir nggak pernah ada pembahasan tentang apa? Al-mawarith, pembagian warisan. Karena apa? Mereka memandang ini nggak ada pendengarnya, peminatnya sedikit. Padahal ilmu warisan ini ilmu yang sangat penting, sangat dibutuhkan. Bahkan ilmu warisan adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini. Maka perlu kita perbaiki niat kita supaya tidak terkena talbisnya iblis. Qala rahimahullah taala wa min talbisi iblisa 'alal fuqaha, termasuk talbisnya iblis terhadap para ahli fikih, anna ahadahum ya'kulu min waqfil madrasal mabniyati 'alal mutasyaghilina bil ilm. Bahwa salah satu mereka memakan dari wakaf madrasah, lembaga yang dikhususkan untuk para penuntut ilmu. Nah, ini kita kena ini. Hati-hati. Fayam khususinina wala yatasyaghal, maka dia berdiam bertahun-tahun dan tidak bekerja. Wa yaqna'u bima 'arafa aw yantahi fil ilm, dan dia puas dengan apa yang dia ketahui atau dengan ilmu yang sudah dia pelajari. Fala yabqa lahu fil waqfi hadzun, maka tidak ada hak, sisa hak baginya dari harta wakaf. Li'annahu innama ju'ila liman yata'allam. Harta wakaf
hanyalah diperuntukkan untuk orang yang belajar. Illa an yakuna dzalika syakhsu mu'idan, kecuali kalau orang tersebut adalah mu'idan, pembantu, au mudarrisan atau pengajar. Fa inna syughlahu daimun, maka sesungguhnya kesibukan dia terus menerus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa sebagian harta dari harta-harta wakaf itu diperuntukkan sesuai dengan syarat muwakifnya. Muwakifnya mensyaratkan untuk satu keperluan, entah itu keperluan pendidikan, keperluan masjid, atau keperluan madrasah, atau keperluan fakir dan miskin. Maka jika wakaf tersebut disyaratkan oleh muwakifnya untuk keperluan tertentu, orang yang tidak masuk dalam syarat tersebut tidak boleh mengambil atau menikmatinya. Di sini mu'allif menceritakan tentang wakaf yang diperuntukkan untuk para santri. Wakaf ini diperuntukkan untuk para santri. Sebagian santri itu nggak mau lulus. Maksudnya nggak mau lulus apa? Pingin belajar terus jadi santri. Padahal dia di situ hanya duduk, tidak mempelajari ilmu dan tidak menambah ilmu dengan serius. Hanya sebagai status sebagai santri, di antara keuntungannya adalah bisa memperoleh dari harta wakaf tersebut. Ini kondisi yang disediakan oleh mu'allif, sehingga dia duduk di situ bertahun-tahun seolah-olah sebagai santri yang sedang belajar, tujuannya untuk mendapatkan apa? Harta wakaf tersebut. Padahal sebenarnya dia tidak berhak, karena dia sudah tidak serius lagi dalam menuntut ilmu. Wa min dzalika qala al-mu'allif rahimahullah taala, wa min dzalika, dan termasuk hal itu yaitu talbisnya iblis, ma yuhka an ba'dil ahdath, apa yang diceritakan, dihikayatkan dari sebagian orang-orang baru, bil mutafaqqihati, dengan ilmu fikih, minal imbisati fil manhiyat, dari merasa nyaman terhadap larangan-larangan. Fa ba'dhum yalbasul harira, sebagian mereka memakai sutra, wa yatahalla bidzahabi, dan memakai emas, ila ghairi dzalika minal ma'asi, dari selain itu dari maksiat-maksiat. Wa sababum bisati haula, dan sebab kenyamanan mereka mukhtalifun, berbeda-beda. Faminhum, maka di antara mereka man yakunu, orang adalah fasidal aqidah, rusak akidahnya, fi asliddin, dalam masalah dasar agama, wa huwa yatafaqqahu, dia belajar fikih, belajar agama, liyastura nafsahu, untuk menutupi dirinya, au liyakhudha minal waqfi, atau untuk mengambil harta wakaf, istilahnya itu mengambil harta sedekah dan zakat. Auliyar asa, atau menjadi pimpinan, auliyunadhira, atau menjadi pendebat. Ini diceritakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, termasuk talbisnya iblis, itu orang-orang yang baru belajar agama. Istilahnya itu kalau bahasa kasarannya itu dai karbitan. Antum tahu ya dai karbitan? Dia kenal dengan ilmu baru-baru dan hijrah atau tobat baru, kemudian berkecimpung dalam belajar menuntut ilmu 1 pekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, setelah itu langsung terjun menjadi dai. Inilah yang disebutkan oleh beliau, yaitu al-ahdath, orang baru.
kemudian dia berkecimpung dalam satu amalan yang sangat mulia, yaitu sebagai dai. Dai ini amal yang sangat mulia, akan tetapi tidak masuk ke dalam kecuali ahlinya. Orang yang mengetahui wahyu atau mengetahui makna Al-Quran serta mengetahui hadis Nabi SAW. Bahkan sebagian mereka ya, ini mengisahkan tentang zamannya Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, sampai mereka itu memakai apa? Memakai sutra, karena baru belajar nggak tahu kalau sutra itu hukumnya haram bagi laki-laki. Dia pun memakai sutra supaya terlihat wibawa. Kemudian memakai emas di cincinnya atau perhiasannya, dan perkara-perkara yang lain dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan mereka nyaman dengan hal itu. Dan sebab kenyamanan tersebut itu bermacam-macam. Ada yang karena akidahnya sudah rusak sehingga tidak peduli, dan ini banyak pada zamannya mu'allif. Ada yang dikarenakan untuk menutupi dirinya sebagai kedok. Ada yang supaya memperoleh sedekah wakaf dari kaum muslimin, atau mendapatkan jabatan, kedudukan, atau menjadi pendebat. Ini adalah motif-motif yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan ini kalau kita lihat di zaman kita sekarang ya, talbis iblis yang model seperti ini kelihatan dan tampak. Orang baru belajar agama, nggak tahu bahasa Arab, langsung menjadi dai, mengajarkan tentang fikih, ditanya semua pertanyaan dijawab ya. Tanya akidah dijawab, tanya fikih dijawab, tanya ini dijawab, itu dijawab, bahkan ditanya tentang tentang apa? Politik di Amerika pun dijawab. Ini orang baru. Ini yang terjadi di zaman kita. Maka dari itu hendaklah seseorang itu berhati-hati dari talbis iblis ini. Dan motif mereka melakukan hal tersebut itu bermacam-macam. Mungkin niat awalnya itu baik. Apa niat awalnya? Ingin menasehati orang lain, kan baik. Tapi karena ilmu yang kurang, karena pemahaman yang tidak tepat, sehingga mempengaruhi niat tersebut ya. Taib. Makanya sampai sekarang ada beberapa dai ya, tidak dikenal pernah mondok di pondok pesantren, dan tidak pernah dikenal belajar bersila di hadapan masyayikh, tiba-tiba menjadi dai kondang. Kemudian menampakkan dirinya sebagai dai sunnah. Allah musta'an. Ketika tanya, dia dulu belajar di mana? Nggak ada yang tahu dia belajar di mana. Oh, belajarnya autodidak. Memangnya apa? Ilmu agama itu nggak bisa belajar autodidak, itu nggak bisa. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, bagian dari agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Makanya kalau ada dai, santri ya, penuntut ilmu, belajar agama, kemudian ngakunya belajar autodidak, maka tersesatnya akan lebih banyak. Kalaupun benar, benarnya karena kebetulan ya. Ini harus hati-hati. Bahkan sampai membaca Al-Quran pun dengan cara autodidak. Gimana baca Al-Quran dengan autodidak? Nggak bisa, itu harus dengan talaqi, duduk bersimpuh di hadapan seorang guru.
Taib. Dan sebab seseorang terkena talbisnya iblis tersebut ada kalanya karena akidah yang rusak, ada kalanya syahwat, ada kalanya motif-motif kepentingan yang ada dalam diri mereka. Baik, kita lanjut. Dan ini akan semakin buruk jika agama digunakan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi, baik itu kepentingan politik maupun kepentingan kedudukan. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini kita lihat pada saat ini. Ketika agama, ketika Islam, ketika akidah ingin diberikan kepada para penguasa, diberikan kepada para pemangku, dianggap sebagai radikal, dianggap sebagai ekstrim dan semacamnya. Tapi begitu giliran ada kepentingan yang sangat dibutuhkan, maka agama didekati, tokoh-tokoh didekati, simbol-simbol agama digunakan dan seterusnya. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Kenapa? Menggunakan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi. Qala rahimahullah taala wa minhum man aqidatuhu sahihah, di antara mereka akidahnya benar, lakin yaghlibuhu al-hawa, tapi dia terkalahkan oleh hawa nafsu, wa hubbu syahawat, dan syahwat, wa laisa indahu sharifun an dzalik, dan pada dirinya tidak ada sesuatu yang memalingkan dari syahwat dan hawa nafsu. Li'anna nafsal jadal wal munadharati tuharriku ilal kibr, karena hawa nafsu ingin berdebat, ingin tampil, itu akan menggerakkan kepada sifat sombong, wal ujubi, dan bangga, kagum terhadap diri sendiri. Wa inna ma yataqawwamul insanu birriyadhah. Ya, manusia hanyalah bisa tegak dengan latihan, dengan riyadhah, melatih diri. Wa mutala'ati siyadis salaf, dan memperhatikan, melihat, menilik perjalanan ulama-ulama salaf. Wa aktsarul qaumi fi bu'din an hadza, dan kebanyakan manusia itu jauh dari hal ini. Wa laisa indahum illa ma yu'inu tab'a ala syumukhihi, dan tidak ada pada mereka kecuali sesuatu yang membangkitkan atau membantu tabiat mereka untuk semakin tinggi. Kalau tabiatnya senang dunia, maka ilmu agama, menuntut ilmu digunakan untuk apa? Keinginan dunia tersebut. Jika tabiatnya senang nikah, maka ilmu agama pun digunakan untuk pernikahan. Tabiatnya senang kekuasaan, maka ilmu agama pun digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan seterusnya. Yang tabiatnya ingin pengobatan, ilmu agama pun dibawa-bawa ke dalam ilmu pengobatan. Subhanallah ya. Ini talbis iblis ya. Jangan sampai kita masuk dalam hal tersebut. Fahina idzin yasrahul hawa bila zadin. Pada saat itu hawa nafsu itu bebas kemana-mana tanpa bekal. Hebat hawa nafsu kalau terlepas bebas tanpa bekal, ini akibatnya sangat berbahaya. Akibatnya sangat berbahaya. Terkhusus ya, ikhwan-ikhwan ya, ketika melakukan usaha, melakukan kegiatan, lihat itu kegiatan dunia atau kegiatan agama. Kalau itu kegiatan dunia, jangan membawa-bawa agama.
Kalau itu kegiatan agama, jangan digunakan untuk kepentingan dunia. Maka kegiatan agama gunakanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan dunia untuk memenuhi kebutuhan kalian. Subhanallah ya. Sejak mulai booming sunnah, semuanya dinamakan sunnah. Herbal sunnah, ya, coupling sunnah, travel sunnah, siapa lagi? Urusan dunia diembel-embeli sunnah. Ya akhi, apa kaitannya dunia dengan ad-din dalam masalah ini? Allah musta'an. Ini adalah termasuk bagian dari talbis iblis, dan ini sudah terjadi sejak zaman mu'allif. Dunia adalah perkara yang mubah. Jika tidak ada larangan, lakukan. Tapi jangan diembel-embeli dengan ad-din. Jangan diembel-embeli dengan agama. Sampai ada namanya coupling sunnah, tahu ya antum coupling sunnah. Memangnya kalau beli di coupling tersebut sudah mengikuti sunnah? Dari mana? Coupling, bikinlah coupling. Itu hal dunia mubah. Tapi jangan diembel-embeli dengan masalah-masalah agama. Ini termasuk talbis iblis. Yaitu kegiatan dunia diembel-embeli dengan ad-din, dengan agama, dan kegiatan agama digunakan untuk kepentingan dunia. Allah musta'an. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa minhum, dan diantara mereka man yulabbisu alaihi iblisu, iblis mentalbis dia bi annaka alimun wa muftin, bahwa kamu adalah seorang alim dan seorang mufti. Wal ilmu yadfa'u an arbabihi, dan ilmu itu membela para pemiliknya. Wahaihat, jauh. Fa innal ilma aula an yuhajjahu, karena sesungguhnya ilmu itu lebih utama untuk dibela atau membelanya. Wa yudha'afa adzabahu, dan diperlipat gandakannya azabnya. Maksudnya apa? Kalau ilmu ya, itu tidak bisa membela pemiliknya, maka ilmu akan menuntut dan menyebabkan pemiliknya diazab lebih pedih daripada azab orang bodoh. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW, siapa orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka? Salah satunya adalah alim. Satunya adalah alim. Apalagi dia orang jahil kemudian membesarkan dirinya dan menampakkan dirinya adalah seorang alim yang besar. Seperti balon. Antum tahu balon ya? Balon kalau membesarkan dirinya akan kelihatan wah. Begitu kesenggol duri langsung ces, nggak ada isinya. Waqad qala al-Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Basri benar-benar telah mengatakan innamal faqihu man yakhshallaha azza wa jalla. Seorang yang faqih, ahli fikih, itu adalah hanyalah orang yang takut kepada Allah azza wa jalla. Kalau orang semakin bertambah ilmunya akan semakin bertambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala mengatakan, ra'aitu faqihan, aku melihat seorang faqih khurasaniyan dari negeri Khurasan, alai harirun wa khawatimu dhahabin, dia memakai sutra dan cincin emas. Faqultu lahu ma hadza, lalu aku katakan kepada dia, apa ini? Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, Ibnu Aqil ini seorang alim
Hambali, Usuli. Beliau memiliki karya tulis namanya Al-Funun. Al-Funun di dalamnya ini ribuan jilid. Kitab ini ribuan jilid. Semua ilmu ada di situ. Dari mulai ilmu tafsir sampai ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan semuanya ada di situ. Dikatakan ini dari 1000 jilid lebih. Allahu a'lam. Karena sangat masyhur. Ibnu Aqil mengatakan, aku pernah ketemu ahli fikih dari negeri Khurasan. Dia memakai harir dan emas. Kemudian tanyakan, apa ini? Yaitu dengan nada pengingkaran. Faqala, dia mengatakan, khila'u sultani wa kamadul a'da. Ini adalah untuk menghadapi sultan, ya. Maksudnya adalah supaya para penguasa ini nggak main-main dengan para ulama, wa kamadul a'da, dan untuk membuat ciut musuh-musuh. Faqultu lahu, maka aku katakan pada dia, bal huwa syamatatul a'da, bahkan itu adalah syamatatul a'da, pencibiran dari para musuh, bika terhadapmu, in kunta muslimah, jika kamu seorang muslim, lianna iblis aduwuk, karena iblis adalah musuhmu, wa idza balagha minka ma balaghaka albasaka ma yuskhitur syar'a, jika telah sampai darimu apa yang kamu sampai, dia akan memakaikan kamu sesuatu yang membuat murka syariat. Faqad ashmattahu binafsika, maka kamu telah membuat dia mencibir dirimu. Wahal khila'u sultani sa'ighatan linahyi rahman, apakah khila'u sultan itu memperbolehkan larangan ar-Rahman? Maksudnya dalam memakai sutra bagi laki-laki itu sudah ma'ruf, dilarang dan haram. Demikian juga emas bagi laki-laki itu juga haram, dilarang. Dan seorang yang mengaku alim memakai hal tersebut itu akan dicibir oleh para musuh Islam, bahkan dicibir oleh ahli maksiat. Tidak mengangkat derajatnya alim tersebut, bahkan menjadi bahan cibiran. Dan subhanallah, ya, ini nyata. Ini di zamannya mu'allif dan ulama-ulama sebelumnya. Di zaman kita, dai atau sebagian orang yang mengaku dirinya dai atau orang alim, dia berkecimpung dengan musik. Tahu antum musik? Berkecimpung dengan musik dan menggunakannya untuk berdakwah. Subhanallah, ini jadi bahan tertawaan orang-orang kufar. Orang-orang kufar itu mereka faham bahwa musik itu diharamkan dalam Islam, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Bahkan sebagian ulama menyatakan itu adalah ijma' tentang keharaman musik. Dan kebanyakan musik itu dipakai oleh ahli maksiat. Nah sekarang kok malah dipakai apa? Orang yang mengaku dai, kan menjadi bahan cibiran. Oh tuh lihat dai, dia melakukan hal tersebut. Itu akan menjatuhkan kedudukan ahli ilmu. Demikian juga bersalaman antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Ini sebagian ahli ilmu diuji dengan hal tersebut, ya, diuji. Merasa kalau dia menerima atau mau disalami oleh jamaahnya, mau disalami oleh orang lain, itu menunjukkan tawadhu, menunjukkan apa? Kemuliaan dirinya.
Padahal yang disalami siapa? Santriwati-santriwatinya, ya. Atau jamaahnya ibu-ibu, semuanya saling disalami. Padahal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Persentuhan antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya itu diharamkan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, seandainya kepala salah satu kalian ditusuk dengan besi panas, maka lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Tapi dia statusnya adalah diyakini sebagai alim, sebagai ulama, sebagai dai, ya. Tapi dia melakukan hal tersebut. Subhanallah. Ini jadi bahan nyinyiran, cibiran musuh-musuh Islam. Musuh Islam tahu itu haram dalam Islam, tapi dilakukan oleh mereka. Bahkan lebih parah lagi, ya, santri-santrinya diajak untuk mencium orang kafir. Ketika berkunjung, orang kafir berkunjung, tangannya dicium. Subhanallah. Ini bukan memuliakan Islam, bahkan merendahkan Islam dengan serendah-rendahnya. Subhanallah. Ini adalah termasuk bagian dari talbis iblis. Kemudian kalau dinasihati, iblis akan apa? Memberikan talbis lagi. Ya, ini nggak boleh. Kamu tokoh agama, kok bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahrammu? Oh, salaman ini tanpa syahwat. Tanpa syahwat istilahnya itu ngawur. Tanpa syahwat, omong kosong. Kenapa? Gimana tanpa syahwat? Kamu punya anak 5? Faham? Gimana kamu bersalaman tanpa syahwat sedangkan kamu sendiri punya anak 5? Paham ya maksudnya? Punya anak 5 menunjukkan bahwa dia punya syahwat. Omong kosong kalau mengatakan nggak punya syahwat. Dan subhanallah, kasus demi kasus yang menimpa ahli ilmu atau menimpa orang yang mengaku sebagai ahli ilmu dari perzinaan, pelecehan seksual di pesantren, itu awalnya adalah dari hal tersebut. Itu talbisnya iblis. Subhanallah. Taib. Ini sudah masuk waktu Isya. Adzan dahulu kemudian dilanjut atau ditutup ini? Lanjut sebentar ya. Taib. Qala ya miskin, wahai ya miskin, kasihan, khala 'alaika sultan fan khala'ta bihi minal iman. Ya. Sultan, ya, penguasa itu segan terhadapmu. Khawatir para penguasa itu diturunkan jabatannya karena kamu, tapi yang mengakibatkan kamu terlepas dari agamamu, dari keimananmu. Waqad kana yanbaghi an yakhla'a bika sultan libasal fisq. Yang mana seharusnya, ya, para penguasa itu melepas pakaian maksiat mereka ketika bertemu kamu. Lianna wa yulbisaka libasat taqwa, dan memakaikan kepadamu pakaian ketakwaan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, para penguasa kaum muslimin itu mereka segannya kepada siapa? Para pemimpin penguasa kaum muslimin segannya bersama siapa? Para ulama. Segannya pada para ulama. Dan ini sudah Allah Ta'ala anugerahkan sebagai kemuliaan. Jangan sampai menjadikan para penguasa itu segan kepada para ulama dengan tampilan. Para ulamanya berpenampilan dengan tampilan yang diharamkan, mulai dari pakaian yang menyerupai adat istiadat orang kufar, ya, dan semacamnya.
Dengan alasan apa? Supaya disegani oleh penguasa, supaya dianggap oleh penguasa, supaya didengar oleh penguasa. Padahal yang seharusnya para penguasa itu begitu melihat ulama yang rabbani itu mereka segan, mereka malu, mereka sungkan, sehingga para penguasa bisa melepas kefasikannya dengan keberadaan para ulama tersebut, dan para ulama semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebaliknya, para penguasa semakin berani kepada para ulama semakin merendahkan dirinya di hadapan para ulama, para penguasa. Yang mana ya, rendah dirinya para ulama di hadapan para penguasa sama dengan merendahkan agama yang dia sandang. Ini adalah bagian dari talbis iblis. Qala ramakumullahu bi khizyih, Allah melemparmu dengan kehinaannya, haitsu hawantum amrahu hakadha, yang mana kamu meremehkan perintahnya. Laitaka qulta hadhihi ru'unatu tab'a al-ana tammat mihnatuka li anna udwanaka dalilun ala fasadi batinika. Seandainya saja kamu mengatakan ini adalah tabiat, sehingga ujianmu, yang mana sekarang ujianmu sudah lengkap, dan permusuhanmu itu menunjukkan rusaknya batinmu, penentanganmu itu menunjukkan rusaknya batinmu. Ini adalah termasuk talbis iblis kepada para penuntut ilmu, kepada para santri, kepada para dai, para ulama. Subhanallah ya. Kalau orang awam iblisnya itu kecil-kecil, kalau para dai iblisnya itu gede-gede. Karena yang dihadapi bukan sembarangan, dan hasilnya pun ya, besar. Karena dengan jatuhnya seorang alim, apalagi alim yang mengaku sunnah, maka disitulah jatuhnya agama. Jatuhnya seorang dai yang menisbatkan diri kepada sunnah, disitulah jatuhnya sunnah. Dan kejatuhan mereka itu akibat ulah mereka yang tidak menghiraukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yahfazana wa ya'simana min aduwihi iblis wa syayatin, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.